Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumin nusyur. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat dalam dapat pagi ini melanjutkan pengajian kita, yaitu sampai kepada halaman 76. Yaitu wa auladuhu sallallahu alaihi wasallam sab'atun, yaitu sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auladuhu sallallahu alaihi wasallam sab'atun. Musannif mengatakan, ya, anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semuanya 7. Ya. Salah satu zukurun, bisa juga arba'un unasun. 3 diantaranya adalah laki-laki, 4 perempuan. Ya, jadi 7 semuanya. Alas sahih itu menurut jumhur ulama ahli tarikh bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki putra putri sebanyak 7 orang. Ya. 3 laki-laki, 4 perempuan. Atau bisa juga dibaca salah satu zukurin arba'un nasin. Wa tartibuhum, dan susunan mereka anak-anak Rasulullah itu dalam urutan kelahirannya, yaitu yang pertama Al-Qasim. Itu menurut satu pendapat, yang banyak pendapat yang lain ada yang mengatakan Zainab yang dulu. Wa huwa awwalu auladihi sallallahu alaihi wasallam. Itulah putra pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qasim. Sehingga beliau Rasulullah diberi gelar Abul Qasim. Jadi Nabi itu dipanggil oleh para sahabatnya sebagai Abul Qasim. Karena itu anak pertama. Ya, mereka biasanya orang Arab begitu. Anak pertama itu menjadi panggilan bagi dia. Ya, Abul Qasim itu artinya bapak si Qasim. Kemudian Zainabu. Kemudian setelah Al-Qasim lahir pula Zainab binti Rasulullah, summa Ruqayyah, summa Fatimah, summa Ummu Kalsum, summa Abdullah. Jadi itu urutnya. Itu lahir setelah Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Fatimah, kemudian Ummu Kalsum,
hunna bin banatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah putri-putri Rasulullah. Summa Abdullah, kemudian yang dari Khadijah Al-Kubra itu yang terakhir lahir Abdullah. Nah, kemudian di Abdullah yang diberi gelar dengan At-Tayyib, dengan At-Tahir. Fiha fahuma laqabani li Abdillah la isma syakhsaini mughayiraini lahu. Kedua itu, baik yang At-Tayyib atau At-Tahir, itu adalah gelar bagi Abdullah bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu keduanya itu gelar bagi Abdullah, bukan nama orang yang berbeda. Ya, ada pula yang mengatakan ada At-Tayyib, At-Tahir dikira itu anak-anak dari Rasulullah yang lain gitu. Tidak. Jadi At-Tayyib, At-Tahir itu adalah gelar dari Abdullah. Wa kulluhum min sayyidatina Khadijah. Dan semua itu, yang 6 itu dari istri pertama Rasulullah SAW, yaitu Khadijah Al-Kubra. Kemudian yang ketujuh yaitu Sayyidina Ibrahim, yaitu Ibrahim bin Muhammad Rasulullah, yaitu dari Maryah Al-Qibtiyah. Jadi ibu dari Ibrahim itu adalah Maryah Al-Qibtiyah. Sedangkan istri-istri Rasulullah SAW itu tidak punya anak, karena umumnya sudah tua-tua kecuali Aisyah. Kecuali Aisyah yang gadis, tapi Aisyah juga tidak memberikan anak bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, Al-Qasim itu meninggal waktu kecil, jadi tidak sampai dewasa. Yang kemudian Zainab ini punya suami namanya Abul As ibnu Mughirah, dan memberi cucu kepada Rasulullah SAW 2 orang, yaitu namanya Ali ibnu Abil As, tapi meninggal waktu kecil. Yang kedua, perempuan, anak daripada Zainab itu, yaitu Umamah binti Abil As. Umamah ini sempat cucu Rasulullah SAW yang perempuan, yang juga sangat disayangi oleh Rasulullah SAW. Cuma agak berliku-liku sejarah Zainab, kerana Abul As ini termasuk keluarga Nabi juga, anak bibi dari Rasulullah. Ya, menantu Rasulullah ni Abul As ini, tapi dia memihak kepada kaum musyrik Mekah, memihak kepada Abu Lahab. Abu Lahab kan paman Rasulullah juga, ya, yang menentang Rasulullah, sehingga Abul As ini ikut dia dalam berperang di perang Badar melawan kaum muslimin, padahal dia adalah menantu Rasulullah SAW, suami dari Zainab. Nah, kebetulan Abul As ini tertawan, ya, ditawan oleh kaum muslimin, sehingga ya,
dia ditahan di Madinah. Tapi oleh orang-orang Quraisy diperintahkan supaya Abu As ditebus. Dilapor kepada Rasulullah. Ya itu orang Quraisy minta Abu As tebusan, kan tawanan perang Badar itu kan boleh dibebaskan dengan tebusan. Dengan tebusan, apakah dengan harta, kalau tidak dengan mengajar anak-anak kaum muslimin tulis baca, bagi yang pandai tulis baca. 10 setiap tawanan boleh mengajar 10 orang sampai pandai tulis baca. Setelah itu mereka bisa bebas. Nah, itulah tebusan dari, sehingga sejak itu kaum muslimin banyaklah yang pandai tulis baca, tidak buta huruf lagi. Lalu diutuslah utusan untuk membawa harta untuk menebus Abu As ini. Berita mana tadi? Ya, ini agak susah menceritakannya. Kenapa susah? Karena memang menyentuh apa tebusan itu. Setelah dilihat oleh Rasulullah, adalah kalung emas Khadijah. Tentu hancur. Jadi Zainab mengirim itu yang ada kalung peninggalan Khadijah, istri Rasulullah SAW, kalung ibunya. Tentu hancur hati Rasulullah melihat itu. Oleh Nabi diminta supaya dibebaskan, tapi dengan syarat Zainab harus dikirim ke Mekah. Maka dibebaskanlah Abu As, dikirim Abu As ke Mekah, ditukar dengan Zainab ke Madinah. Maka pergilah Zainab, diantar ke Mekah, ke Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, anaknya kecil itu Umamah tadi, yang disayangi oleh Rasulullah SAW, sama dengan menyayangi Hasan dan Husain.
Nah itulah pernik-pernik kehidupan Rasulullah dalam berdakwah. Jadi tidak mudah. Keluarganya, menantunya pun tidak mulus seperti itu. Jangan dikira perjuangan Nabi itu mudah, mulus, diikuti oleh keluarganya. Ya, pamannya sendiri Abu Lahab kita tahu sebagai penentang utama bagi Rasulullah SAW. Termasuk menantunya ini Abu As, dan kemudian akhirnya Abu As itu ketika satu kali dia berdagang ke negeri Syam, ya, dari Mekah kan tu melalui Madinah, ya, dia bawa dagangan. Ketika mau kembali ke Mekah dicegat oleh kaum muslimin, ya. Maka tertawanlah Abu As untuk yang kedua kalinya. Dia minta supaya diinapkan di tempat yang dekat dengan Zainab. Ya, tapi juga mungkin dia enggak tahan, lalu dia mengucapkan syahadat gitu. Ya, menjadi seorang Muslim pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu karena dia sudah menjadi Muslim, Rasulullah menikahkan kembali dengan Zainab. Itu nikahnya yang kedua, ya, dengan mahar yang baru di dalam Islam. Dulu nikahnya di Mekah. Itu sejarah dari Zainab. Kemudian yang berikutnya Ruqayyah. Ruqayyah ini dia adalah istri dari Utsman bin Affan. Ya, tidak punya anak juga. Ya. Kemudian setelah di Madinah, hijrah ke Madinah, Ruqayyah sakit dan meninggal. Lalu apa kata orang, saling tikar. Maka Utsman mengambil binti Rasulullah, anak perempuan Rasulullah, Ummu Kalsum, sebagai istrinya. Nah, sampai pun Ummu Kalsum meninggal karena sakit, dan beliau juga tidak memberikan anak bagi Utsman. Jadi tidak ada cucu Rasulullah dari kedua anak perempuannya ini. Ya, itulah riwayat. Sedangkan yang Abdullah ini juga meninggal waktu kecil. Jadi yang paling memukul mental Rasulullah sebagai manusia biasa, kan anak laki-laki yang diharapkan juga tidak panjang umurnya. Kemudian juga yang terakhir, putra Rasulullah SAW dari Maria Al-Qibtiyah, itu namanya Ibrahim, juga meninggal waktu kecil. Itulah putra-putra Rasulullah SAW yang perlu juga kita ketahui. Ya, kadang-kadang di peringatan Maulid Nabi ini kan jarang disinggung putra-putra Rasulullah ini. Padahal itu adalah orang-orang utama yang nanti yang mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di akhirat, dengan putra-putra, 7 putranya, putra-putrinya, dan yang bermasalah yang Zainab itu tadi,
ya tidak semua dari putrinya yang itu, yang langsung menerima dakwah suaminya, menantunya itu. Kalau Utsman bin Affan sebagai menantu Rasulullah tentu sudah termasuk as-sabiqunal awwal. Nah itu dulu, kalau ada yang ingin kita diskusikan, kalau tidak kita ya.